Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Nah, waktunya makan sore. Saya sudah menyiapkan akan fermentasi ampas tahu. Saya campur dengan hijauan ya, odot. Ini. Nah, ini bentuknya, hasilnya. Dan untuk pembahasan kali ini, sembari saya memberikan pakan ya, ataupun saya menyiapkan pakan, saya akan membahas tentang pakan fermentasi teman-teman. Karena masih menjadi kontroversi sangat panas ya di era sekarang ini, yaitu pakan fermentasi. Nah, jadi entah itu di kolom komentar, entah itu di grup-grup Facebook ya yang menyertakan pakan fermentasi, nah itu masih menjadi simpang siur informasinya tentang pakan fermentasi. Nah, ini akan saya jawab ataupun akan saya bahas tentang pakan fermentasi sepengalaman saya selama menggunakan pakan fermentasi ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ada orang yang bertanya, katanya pakan fermentasi itu membuat indukan yang sedang bunting itu bisa keguguran. Ada orang yang bertanya ataupun orang yang beranggapan bahwa pakan fermentasi itu bisa menyebabkan indukan itu majir. Nah, itu akan saya bahas ya. Jadi seperti ini teman-teman. Pakan fermentasi itu banyak sekali jenisnya, banyak sekali macamnya, beragam ya. Entah itu pakan fermentasi ampas tahu, fermentasi kedebok jungle jagung ya, pakan fermentasi dari rumputan, rumput odot, pacong, indigo vera dan lain sebagainya. Itu pakan fermentasi teman-teman. Kita tidak bisa menyebutkan pakan fermentasi itu cuma pakan fermentasi terbuat dari ampas tahu, tidak bisa teman-teman, karena banyak sekali ya jerami jagung ya, ataupun pohon jagung yang sudah ditebang itu juga bisa dibuat pakan fermentasi, ataupun jerami padi itu juga bisa teman-teman. Jadi pakan fermentasi itu beragam. Nah, apa sih pakan fermentasi itu? Nah, kalau menurut saya pakan fermentasi itu adalah metode penyimpanan teman-teman ya. Kalau menurut saya sendiri, pakan fermentasi itu adalah metode penyimpanan pakan supaya bertahan lama ya, supaya awet, dan kita itu dimudahkan untuk membuat ataupun membuat stok pakan untuk jangka panjang. Nah, jadi untuk orang-orang yang menyebutkan bahwa pakan fermentasi itu tidak bisa dijadikan pakan untuk indukan ataupun pakan untuk ternak betina, nah ini akan saya jawab dengan sepengalaman saya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Yang katanya pakan fermentasi itu bisa membuat keguguran. Nah, selama beternak kelinci, saya menggunakan pakan fermentasi ya, dengan menggunakan pakan fermentasi ampas tahu. Yang ini teman-teman, yang teman-teman lihat di depan ya. Nah, ini, nah saya perjelas. Nah, ini fermentasi ampas tahu saya campur dengan rumput odot. Nah, yang katanya indukan itu kalau diberikan pakan fermentasi bisa keguguran ataupun tidak cocok untuk diberikan ke indukan. Nah, buktinya ini teman-teman. Saya contohkan di kelinci saya. Nah, buktinya kelinci saya tetap melahirkan, tetap mempunyai anak ya. Yang katanya pakan fermentasi bisa membuat kelinci itu majir. Nah, ini teman-teman. Buktinya kelinci saya sedang bunting. Nah, ini membuktikan bahwa pakan fermentasi itu aman teman-teman. Pakan fermentasi itu aman untuk ternak kita ya, untuk indukan yang sedang bunting maupun indukan yang sedang menyusui. Dan pakan fermentasi katanya bisa membuat indukan yang sedang menyusui itu air susunya jadi terhambat. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ketika ingin air susu indukan itu lancar ya, berikan pakan yang sekiranya itu bisa membuat air susu indukan itu lancar, ataupun teman-teman bisa membuat pakan fermentasi dengan bahan-bahan yang bisa membuat air susu indukan itu tetap lancar. Nah, tapi kalau untuk saya sendiri, kalau untuk indukan yang sedang menyusui itu, saya lebih sregnya ataupun lebih senangnya itu memberikan pakan hijauan yang masih kondisi utuh ya, belum saya fermentasi ataupun belum saya silase. Nah, jadi berita simpang siur yang katanya pakan fermentasi itu tidak baik untuk indukan, menurut saya itu kurang tepat teman-teman ya. Walaupun ada yang
pernah mengalami ya, mungkin pernah mengalami ketika diberikan pakan fermentasi itu ternaknya mengalami keguguran, entah itu ternaknya majir. Nah, mungkin teman-teman, mungkin cara ataupun pemberiannya itu kurang tepat ataupun takarannya dalam membuat pakan fermentasinya itu dengan bahan-bahan yang kurang tepat teman-teman. Jadi sebisa mungkin ketika teman-teman ingin membuat pakan fermentasi yang baik, nah, gunakan bahan-bahan yang sebisanya mengandung nutrisi yang baik. Nah itu teman-teman, jadi jangan salahkan pakan fermentasi ya, karena pakan fermentasi itu sebenarnya adalah metode dalam ataupun metode untuk menyimpan pakan. Itu teman-teman ya, metode untuk menyimpan pakan yang memudahkan kita dalam beternak ketika kita mempunyai ternak yang banyak dan ingin menyimpan pakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah itu teman-teman, kalau teman-teman yang katanya memelihara ternak terus diberikan pakan fermentasi, ternaknya itu ada yang keguguran, ada yang air susunya tidak lancar, nah itu ya stop aja ya, stop aja, terus beralih ke pakan yang sekiranya teman-teman itu cocok. Itu teman-teman. Tapi kalau pengen ternaknya itu tetap bagus ya, ataupun kitanya gampang dalam beternak ya, nah gunakan pakan fermentasi dengan metode penyimpanannya itu difermentasi. Itu ya, selama saya beternak teman-teman, selama saya beternak ya, beternak kelinci khususnya ataupun beternak domba yang baru saya jalani, jadi saya menggunakan pakan fermentasi. Dan untuk di kelinci sendiri aman-aman saja teman-teman. Ada beberapa kelinci yang pernah mengalami keguguran, tapi itu bukan karena pakan fermentasi. Ada faktor lain yang menyebabkan kelinci itu keguguran. Nah itu teman-teman, karena stres kah ataupun karena penyakit yang dialami oleh kelinci, tapi bukan karena pakan fermentasi yang saya berikan. Dan selama saya menggunakan pakan fermentasi, kelinci-kelinci yang saya pelihara ini alhamdulillah sekali pertumbuhannya termasuknya cepat ya, dan sehat-sehat teman-teman. Dan saya juga dimudahkan dalam menyediakan pakan yang saya berikan untuk ternak saya. Jadi saya memberikan pakannya itu tinggal ambil di wadah ya, karena pakan fermentasi itu sudah saya siapkan di jauh-jauh hari, nah untuk jangka waktu yang panjang dalam ukuran yang banyak ya, di kandang entah itu puluhan bahkan bisa ratusan gitu. Jadi kita memudahkan. Nah untuk teman-teman yang masih bingung ataupun masih belum paham tentang pakan fermentasi ataupun belum bisa dalam membuat pakan fermentasi, belajar terus teman-teman ya, belajar terus. Nah berita simpang siur tentang pakan fermentasi yang katanya itu bisa membuat keguguran, mungkin teman-teman bisa cari informasi lebih lanjut ya, tapi ini sepengalaman saya selama saya beternak, bahwa pakan fermentasi itu aman untuk indukan sedang bunting maupun indukan yang sedang menyusui. Bahkan untuk calon indukan pun aman ya, tidak membuat majir. Tapi kalau untuk teman-teman yang katanya pakan fermentasinya itu membuat keguguran, nah mungkin cara pembuatannya ataupun bahan-bahan yang teman-teman gunakan itu kurang aman untuk indukan yang sedang bunting. Nah bagaimana sih cara membuat pakan fermentasi yang baik? Nah nanti akan saya berikan contohnya ya, di lain video akan saya berikan contohnya cara membuat pakan fermentasi dengan bahan-bahan yang baik, bahan-bahan yang bernutrisi tinggi, dan membuat kelinci itu, anakan kelinci ataupun kelinci apapun bisa cepat besar. Nah akan saya buatkan video di lain waktu ya. Nah jadi mungkin cukup sekian penjelasan tentang penjelasan sedikit tentang pakan fermentasi, sepengalaman saya selama peternak kelinci, dan semoga bisa menjadi jawaban untuk teman-teman yang masih bingung ataupun teman-teman yang masih bimbang. Dan mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.